Itu adalah latihan siren udara yang berbunyi di Rusia. Itu karena Putin tahu perang akan datang ke negaranya dan sekarang dia ketakutan. Begini, ini bukan tentang rudal jarak jauh Ukraina. Ini tentang kampanye pembunuhan sistematis Ukraina terhadap setiap pejabat dan komandan Rusia yang memerintahkan pembunuhan warga sipil Ukraina yang tak bersalah. Putin tahu dia ada di urutan teratas daftar itu. Dan dengan setiap pembunuhan yang berhasil, rasa paranoianya semakin meningkat. Kamu lihat, drone-drone Ukraina semakin tak terbendung dan salah satu drone itu baru saja membuat lubang di seluruh sistem pendudukan Rusia. Vladimir Leontiev, pria di balik bertahun-tahun penyiksaan dan penculikan warga sipil di Kherson, mengira dirinya tak tersentuh, tapi dia benar-benar salah besar. Kamu tahu Leontiev bukan cuma boneka. Dia secara pribadi dipasang oleh Putin sebagai kepala dewan Novakovkoka. Selama lebih dari 3 tahun, dia menyusun daftar warga Ukraina yang patriotik, membantu penculikan dan penyiksaan wali kota terpilih, dan berperan penting dalam mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Dia adalah target strategis bagi inti gelap dari pendudukan tersebut. Dia divonis 15 tahun penjara in absentia oleh pengadilan Ukraina atas kejahatan perang. Namun keadilan yang sesungguhnya tidak akan datang di ruang sidang, melainkan dari langit. Tim Leontiev mengandalkan keamanan yang dipasang oleh Rusia, yaitu dinding pertahanan manusia dan elektronik yang dirancang untuk melindungi para kolaborator bernilai tinggi. Mereka mengira serangan drone yang terus-menerus hanya menargetkan kolom militer dan depot bahan bakar. Mereka lupa bahwa target paling berbahaya selalu adalah yang berhenti kamu awasi. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober 2025, sebuah drone Ukraina pengebom berat Baba Yaga sudah berada di udara. Targetnya adalah mobil Leontiev. Drone itu tidak terbang dengan jalur lurus yang mudah ditebak seperti pengebom biasa. Drone itu bergerak dengan kecerdikan rendah dan senyap seperti seorang pemburu. Memanfaatkan celah dalam sistem peperangan elektronik yang dirancang untuk mencegat rudal jelajah bernilai jutaan dolar. Tidak ada drone hantu khusus. Leontiev masih di mobilnya, mungkin yakin jalannya sudah aman. Dia mungkin belum pernah mendengar dengungan berat itu tepat di atas kepalanya. Drone Baba Yaga terkenal dengan kapasitasnya menjatuhkan muatan. Serangan yang terjadi berikutnya berlangsung seketika, tepat dan menghancurkan. Leontiev terluka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, tetapi kerusakannya benar-benar total. Dia meninggal karena luka-lukanya kurang dari 1 jam kemudian. Pesannya jelas, tidak ada zona aman bagi penjahat perang. Serangan tunggal yang hemat biaya ini tidak hanya menyingkirkan para pejabat, tetapi juga mengguncang seluruh sistem pendudukan Rusia. Kepanikan di lapangan. Setiap gubernur dan administrator yang dipasang oleh Rusia sekarang tahu bahwa alamat mereka diketahui oleh orang Ukraina dan perlindungan mereka tidak ada gunanya. Pedang tak kasat mata, intelijen Ukraina menggantung di atas kepala mereka. Ukraina sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikannya yang berbiaya rendah dapat mengalahkan sistem keamanan Rusia yang mahal. Drone adalah alat utama dalam perang asimetris. Bagi Putin, kematian ini bukan sekadar kehilangan, tapi membuktikan ketakutan terbesarnya benar. Lingkaran dalam, gubernur, jenderal, dan oligarki kini ada dalam jangkauan musuh yang gigih dan tak terlihat. Pertanyaannya bukan apakah mereka jadi target, tapi kapan? Putin bahkan tidak bisa merasa tenang dengan fakta bahwa Ukraina hanya melakukan operasi-operasi ini di wilayah Rusia yang diduduki. Karena sehari sebelum operasi ini, Dinas Intelijen Ukraina secara bersamaan melaksanakan rencana lain yang jauh lebih berani. Sebuah rencana yang menyerang hingga 600 km atau 400 mil ke dalam jantung Rusia itu sendiri. Misi ini bahkan bukan tentang drone, ini tentang intelijen manusia dan operasi hantu yang dijalankan oleh Direktorat Intelijen Utama Ukraina. Targetnya adalah Letnan Kolonel penjaga Rusia, komandan unit pasukan khusus avant-garde yang elit. Ini adalah salah satu aset kontraterorisme dan keamanan internal teratas milik Putin. Mengeliminasi dia menunjukkan pesan tegas
Tidak ada aset militer, seelit atau seaman apapun yang benar-benar aman. Lokasinya merupakan penghinaan terbesar bagi keamanan Kremlin, dekat desa Tembukin di Sarvastopol Krak. Ini berjarak 650 km penuh dari garis depan, jauh di wilayah Kaukasus Utara Rusia. Intelijennya sangat sempurna. Letnan Kolonel Rusia bersama ajudan dan sopirnya sedang dalam perjalanan ke tempat latihan pada 27 September 2025. Mereka yakin jalan ini yang berjarak ratusan mil dari Ukraina benar-benar aman. Mereka melaju kencang saat jebakan diaktifkan. Operasi HUR dilakukan bekerja sama dengan gerakan pembebasan Kaukasus setempat. Ini bukan serangan drone akibat tembakan keberuntungan. Ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan sangat ahli menggunakan alat peledak yang dipicu dari jarak jauh. Rekaman yang dirilis oleh pihak Ukraina menunjukkan mobil perwira tersebut meledak saat melaju di jalan. Kelompok tersebut sedang menuju ke tempat latihan tetapi tidak pernah sampai, menurut keterangan. 3 orang menyingkirkan kolonel, asistennya, dan sopirnya. Pembunuhan ini membuat Putin lebih takut daripada apapun. Aksi serangan ini membuktikan intelijen Ukraina punya jaringan andal yang tertanam jauh di Rusia. Mereka dapat menembus Rasvograd, pasukan yang ditugaskan melindungi rezim dari kerusuhan internal. Inilah alasan tepat mengapa Putin sekarang tidak mempercayai siapapun. Setiap kali dia muncul di depan umum, kamu bisa melihat para pengawalnya membawa koper kecil. Itu bukan berisi dokumen dan kertas-kertasnya. Koper-koper itu sekarang berisi alat penangkal drone. Perangkat-perangkat ini mengacaukan atau membajak sinyal drone yang semakin sering digunakan bukan hanya di garis depan, tapi juga jauh di dalam wilayah Rusia. Karena Anda menonton video geopolitik, saya yakin banyak dari Anda sering bepergian ke negara sahabat. Bagi saya, bepergian selalu membuat stres karena saya harus memastikan ponsel terhubung internet saat berkunjung. Sponsor kita hari ini, Saleh, menawarkan cara termudah mendapatkan data seluler saat bepergian ke luar negeri. Aplikasi eSIM ini membantu Anda tetap terhubung di lebih dari 200 lokasi dunia. Cukup unduh aplikasinya, pilih tujuan, aktifkan paket, dan Anda langsung online saat mendarat. Ini sangat mengubah hidup saya, dan saya yakin akan membuat perjalanan Anda lebih mudah. Saleh juga menawarkan fitur privasi pintar seperti pemblokiran iklan dan lokasi virtual. Jika Anda akan bepergian, saya sangat merekomendasikan Saleh agar perjalanan Anda bebas stres. Yang terbaik dari semuanya, Anda bisa mendapatkan diskon 15% untuk semua paket data dengan menggunakan kode Business Basics saat check out atau mengklik tautan di deskripsi. Namun, ini masih belum memuaskan paranoia Putin. Itu berarti setiap kali dia keluar di depan umum, para petugas Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti dan pengawalnya pergi ke sana beberapa jam sebelumnya dan memeriksa setiap orang di jalan. Coba lihat klip ini. Paranoia semakin meningkat sejak Putin melancarkan operasi militer khususnya. Dan karena paranoia itu, sekarang dia memberitahu orang-orang Ukraina bahwa perang ini menyakiti orang Rusia. Ini benar-benar menyakitkan bagi warga negara Rusia. Saya tidak bercanda. Dia berada di pertemuan puncak internasional hari ini di Valdai, Rusia, yang terletak di Sochi, dan inilah yang dia katakan, dengarkan sendiri. Tragedi Ukraina adalah penderitaan besar bagi Ukraina, Rusia, dan kita semua. Di konferensi yang sama, Putin juga secara terbuka memberitahu dunia bahwa Rusia tidak berniat menyerang NATO. Drone-drone yang masuk ke Polandia, jet-jet yang masuk ke Rumania, semuanya adalah berita palsu. Barat hanya mengada-ada untuk melawan Rusia, itu alasan yang diberikan Putin. Dengarkan sendiri. Elit penguasa Eropa yang berselis memicu histeri. Ternyata perang dengan Rusia katanya sudah di depan mata. Mereka terus mengulang omong kosong ini, mantra ini. Sejujurnya, sekarang kadang saya menonton apa yang saudara katakan di sana dan berpikir mereka tidak mungkin mempercayainya. Mereka tidak mungkin benar-benar percaya dengan apa yang mereka katakan. Bahwa Rusia sedang bersiap untuk menyerang NATO, itu benar-benar tidak masuk akal untuk dipercaya.
Namun mereka ini tetap berusaha dan meyakinkan rakyatnya. Jadi seperti apa mereka sebenarnya? Jika mereka memperkuainya berarti mereka sangat tidak kompeten karena hal itu mustahil dipercaya. Jika tidak, berarti mereka tidak jujur karena sebenarnya tidak mempercayainya. Mereka tetap berusaha meyakinkan warganya. Apakah ada pilihan lain? Disinilah saya ingin mengingatkan semua orang tentang apa yang telah dikatakan Putin selama 20 tahun terakhir setelah dia menginvasi Georgia. Dia ditanya langsung, apakah Crimea atau Ukraina berikutnya? Dia berkata, tidak, kami tidak punya niat untuk menyerang Crimea ataupun Ukraina. Kami menghormati perbatasan Ukraina. Tahun 2008 itulah katanya. Dengarkan sendiri. Kamu bilang ada tujuan berikutnya, padahal kami tak punya tujuan di sini. Karena sedang itu saya rasa tidak tepat membahas tujuan berikutnya. Itu poin utama. Kamu bisa abaikan hal tersebut. Jika kamu izinkan saya menjawab, kamu akan puas. Jadi Crimea bukan wilayah sengketa. Tidak ada konflik etnis di sana. Dan sepertinya konflik antara Ossetia Selatan dan Georgia. Dan Rusia sudah lama mengakui perbatasan Ukraina saat ini. Pada dasarnya kami sudah menyelesaikan negosiasi perbatasan kami. Yang tersisa hanyalah demarkasi, tapi itu hanya masalah teknis saja. Jika Anda cukup lama mendengarkan Putin, seperti yang sudah saya lakukan, Anda akan sadar hanya ada satu pelajaran darinya. Jangan percaya pada apapun yang dikatakan Putin. Karena suatu hari dia akan mengatakan satu hal, keesokan harinya dia akan mengatakan hal lain. Putin hanya memahami kekuatan. Jangan percaya kata-katanya. Jangan percaya pada kesepakatan damai yang dia setujui. Karena dia akan melanggarnya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Satu-satunya yang dia dan Rusia pahami adalah kekuatan. Dan di sini kita punya Presiden Prancis, Macron, yang menjelaskan secara tepat bagaimana kita bisa mengakhiri perang di Ukraina ini dengan damai. Mari kita dengarkan. King Such, invifikkan Rusia setelah didip tujuan usamanya ini bukan operasi khusus 3 minggu. Mereka tak dapat wilayah atau ganti rezim. Saya ingin menambahkan itu. Dua bersekutu besar bergabung dengan NATO menjadi kekalahan strategis besar bagi Rusia. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Tidak hanya untuk mempertahankan perang, tetapi juga mengubah dinamika dan membantu Ukraina. Dan dalam konteks ini, saya harus katakan secara keseluruhan, kami bekerja sangat keras selama beberapa bulan terakhir, dan saya pikir situasinya jauh lebih baik hari ini dibandingkan dengan awal tahun. Bersama itu kami membentuk koalisi yang bersedia. Kebanyakan dari Anda adalah anggota. Saya rasa ini pencapaian besar dalam beberapa bulan terakhir, dan Anda juga menyebutkannya di sini. Namun kami telah merencanakan komitmen dengan jelas, sehari setelah gencatan senjata atau perjanjian damai atau penghentian tembak-menembak untuk menciptakan perdamaian yang kuat dan berkelanjutan. Dan ini sangat penting dalam hal dukungan berkelanjutan untuk tentara Ukraina dan tingkat komitmen yang siap kami berikan. Kedua, kami berhasil kembali terlibat secara kolektif dengan Amerika Serikat. Dan pernyataan Presiden Amerika Serikat minggu lalu merupakan perubahan besar jika Anda membandingkannya dengan kehadiran Anda di kantor Oval beberapa bulan yang lalu. Jadi maksud saya ini sangat penting karena bagi Simon Ties ini adalah contoh konkret dalam melawan disinformasi yang disebarkan oleh Rusia. Rusia tidak menang, Ukraina tidak kalah dalam perang ini dan situasinya sangat berbeda. Jadi sekarang poin utama bagi kita semua adalah yang pertama untuk mengikuti, meningkatkan, dan memperbesar dukungan terhadap Ukraina. Sistem pertahanan udara, drone, dan maksud saya tingkat inovasi dan efisiensi dari sistem drone sangat mengesankan. Dan Volodymyr sangat jelas mengenai tingkat dukungan dan pendanaan yang mereka butuhkan agar bisa efektif di lapangan. Ini adalah salah satu saya rasa untuk memposisikan situasi secara tepat dan merebut kembali beberapa wilayah, memulihkan beberapa wilayah. Dan yang ketiga, rudal jarak jauh.